Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak, kurang serempak, didengarnya nggak Ulang lagi salam saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi bada'na walhamdulillahi rabbina wassalatu wassalam linnabi habibina. Ya Allah ya Rabbana anta maqsuduna ridhaka madlubuna dunyana wa akhirana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadratul Mukarramun yang sama-sama saya hormati dan saya muliakan, guru kami Al-Ustaz Sa'amin, terhormat juga Al-Ustaz Ma'ruf, Al-Ustaz Abdul Halim, Pak RW, Pak RT, Pak Lurah, dan segenap aparatur pemerintah, panitia, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan yang paling utama, sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita beribu-ribu nikmat yang sampai saat ini nikmatnya masih bisa kita rasakan, yaitu nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat iman, nikmat Islam, serta taufik sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita menuju di tempat yang insya Allah waktu, tahun, bulan, hari Allah menurunkan rahmatnya di tempat ini. Amin ya Rabbal. Kedua kalinya, salawat teriring oleh salam tak lupa dan jangan sampai kita lupakan. Selalu kita panjatkan, selalu kita sampaikan, selalu kita adreskan kepada orang yang tidak pernah pergi ke Bandung tapi namanya selalu saja disanjung-sanjung, kepada orang yang tidak pernah pergi ke Ciputat tapi namanya selalu saja dicatat, kepada orang yang tidak pernah naik pesawat tapi namanya selalu saja diiringi oleh salawat, kepada orang yang tidak pernah pergi ke Padang tapi namanya selalu saja berkumandang. Siapa lagi kalau bukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga salam selalu tercurah kepada beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, kepada keluarga beliau, dan semoga kita umatnya mendapatkan syafaatul uzma Nabi di yaumil akhir. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Beliau manusia yang dimana hari kelahirannya sudah terlewat, hari ulang tahunnya sudah terlewat, tapi masih dirayakan oleh umatnya, yaitu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mampu melangkahkan kaki kita menghadiri Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maulid adalah hari kelahirannya, bisa dibilang maulid, bisa dibilang maulud. Maulud hari kelahirannya, maulid hari kelahirannya, maulud bayi yang dilahirkan siapa? Rasulullah. Tapi kalau orang Betawi bukan maulid, bukan maulud, tapi muludan, bikin sendiri. Tapi orang yang mengatakan maulid bid'ah, orang yang mengatakan tidak percaya dengan adanya maulid, dia kafir. Karena kenapa? Telah mentiadakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maulud bayi yang dilahirkan. Orang yang mengatakan maulud itu tidak ada, berarti dia tidak meniadakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada malam ini temanya adalah membangkitkan generasi muda mencontoh akhlak baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, pada hari ini remaja-remaja kita mampu mengadakan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dalam kitab Ibnu Hajar Al-Haytami ada ungkapan-ungkapan para sahabat. Abu Bakar As-Siddiq berkata, "Man anfaqa dirhaman ala qira'atil maulidil
Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana rafiqi fil jannah. Barang siapa yang mengadakan, barang siapa yang menginfakkan 1 dirham saja untuk mengadakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana rafiqi fil jannah, maka dia adalah temanku di surga. 1 dirham itu dalam rupiahnya 3,5. Jadi orang yang menyumbangkan 3,5 untuk Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi temannya Abu Bakar As-Siddiq di surga. Amin ya rabbal alamin. Kata Ali bin Abi Thalib, "Man 'azama Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam kana sababan li rak'atihi Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam la takhruj min ad-dunya illa bil iman wa la yadkhulul jannah bi ghairi hisab." Orang yang mengagungkan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang menjadi sebab terjadinya diadakannya Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, la takhruj, tidak keluar minat dunia, dari dunia, illa bil iman, kecuali dengan iman. Wala yadkhul ilal jannah, dan masuk dalam surga bi ghairi hisab, tanpa dihisab. Yang mengadakan ini para remaja, para ibu-ibu, para bapak-bapak, ibu bapak remaja, sebab yang diadakan Maulid berarti ibu keluar tanpa iman, keluar dengan iman dan masuk surga dalam keadaan tidak dihisab. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ayo sama-sama kita dukung para remaja kita. Ayo sama-sama kita dukung program-program yang para remaja kita. Insinyur Soekarno pernah mengatakan, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Remaja Petukangan Selatan mengatakan, gantungkan cita-citamu setinggi arsh, setinggi Sidratul Muntaha. Karena kenapa? Pemuda yang tidak memiliki harapan, pemuda itu tidak memiliki masa depan. Pemuda yang tidak memiliki masa depan, pemuda itu tidak memiliki harapan, tidak memiliki cita-cita. Dan pemuda yang tidak memiliki cita-cita, pemuda itu suram masa depannya. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Kita doakan semoga remaja kita menjadi ahli penerus para ulama kita, menjadi orang saleh, menjadi orang siddiqin. Semoga kelak kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Insinyur Soekarno pun pernah mengatakan, beri aku 10 orang pemuda, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Kalau kita pikir, kenapa Insinyur Soekarno sangat menginginkan pemuda? Karena pemuda lah change of the change, perubahan suatu bangsa. Pemuda yang bagaimana dulu yang diharapkan oleh bangsa? Ataukah pemuda yang sering narkoba, pemuda yang sering pacaran, pemuda yang sering mabok-mabokan? Apakah pemuda seperti itu yang diharapkan bangsa? Lah, tidak. Pemuda yang diharapkan bangsa adalah pemuda yang punya keinginan kuat untuk memajukan bangsa Indonesia. Tapi kalau kita lihat mah, pemuda zaman sekarang celana pakai kembang, atas kecil bawa megar. Pemuda zaman sekarang pacaran, mulutnya ngomong, tangannya piknik. Tuh. Nah, pemuda kalau udah dua-duaan tengah malam, cewek sama cowok di pojok-pojokan, yang godain setan pasti. Setan bukan main, namanya setan uka-uka. Nih kalau setan uka-uka udah dibujikin di bocah nih, ntar dibisikin, tong, uka aju, uka aju, tong, uka nana, tong, uka eha, ya Allah. Kalau udah uka aju, uka nana, takutnya uting. Itu yang ditakutkan oleh remaja kita zaman sekarang. Zaman sekarang pemuda udah maghrib lagi nyetel motor, setel rumah mau nenek-nenek, udah maghrib masih setel aja orang tuh. Nenek-nenek sholat sampai lata. Inna sholati wa sujuki wa yamaha. Gara-gara makanya ayo kita dukung Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dukung para remaja-remaja kita. Untuk apa? Agar meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak diragukan lagi dengan akhlaknya,
terlintas di pikiran kita membicara tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya dialah memiliki budi pekerti yang baik. Pengorbanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demi Islam, pengorbanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demi umatnya sangat menakjubkan. Akhlak Rasulullah tidak diragukan lagi. Ketika beliau ingin melakukan sholat, selalu dilempari oleh kotoran, selalu dilempari oleh batu, selalu dilempari oleh cacian makian, selalu berulang, sampai-sampai tidak ada lagi orang yang menyakiti, tidak ada lagi orang yang melakukan hal jelek itu. Rasulullah bingung, aina, di mana orangnya? Di mana orang yang sering melempari aku batu? Di mana orang yang sering melempari aku kotoran? Sahabat datang, wahai Rasul, orang yang sering melakukan itu orangnya sakit. Kata Rasul, sakit. Rasul bergegas ke rumahnya, mengambil buah-buahan dan menuju ke rumah orang yang seperti itu. Ketika depan rumahnya diketok pintunya, Assalamualaikum. Kata si yang sering melakukan itu, jawab, siapa di luar? Aku, Muhammad, orang yang sering kau lempari dengan kotoran, orang yang sering kamu lempari dengan batu. Gemetar pemuda ini, disuruh masuk. Dukhul, masuk. Masuk. Rasulullah duduk di samping Rasul yang menyuapi pemuda itu, Rasul yang mengobati pemuda itu, sampai-sampai pemuda itu bilang, tidak ada orang sebelumnya, tidak ada orang yang datang ke rumahku untuk menjengukku kecuali engkau, wahai Muhammad, kecuali engkau, wahai Rasulullah. Lalu pemuda ini bersyahadat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengakui dirinya sebagai Islam. Rasul datang ke Taif berdakwah, bukan disambut malah disambit. Disambit dengan batu-batu. Berlumur darah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdarah lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdarah pipi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai malaikat datang menawarkan bantuan, wahai Rasulullah, jika kau izinkan aku, dua gunung itu akan kuangkat, akan kusambit kepada orang-orang Taif. Apa jawab Rasulullah? Jangan malaikat Jibril. Yang aku harapkan adalah anak-anak mereka, cucu-cucu mereka, kagak kayak bapaknya. Anak-anak mereka, cucu-cucu mereka bisa mengikuti dakwahku dengan baik. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Adyaul Ilami ada kutipan di mana para pecinta, di mana para penyayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang rela mengorbankan nyawanya, yang rela menawarkan seluruh tenaganya demi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pengorbanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai umatnya, apa yang perlu kita balas kepada Rasulullah? Apa yang perlu kita balas budi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ketika diucap namanya aja, jarang kita bersolawat kepada Rasulullah. Rasulullah berkata, sepelit-pelitnya manusia, sebakhil-bakhilnya manusia adalah ketika diucapkan namaku, beliau tidak bersolawat kepadaku. Rasulullah juga bersabda, barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, Allah membalas 10 kali. Itu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo, dalam rangka Maulid Nabi Muhammad SAW, kita tingkatkan iman kita, kita tingkatkan takwa kita tingkatkan cinta kita kepada Rasulullah SAW. Karena kenapa? Agar Rasulullah SAW menjadi teman kita, menjadi sahabat kita ketika di surga. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebelum saya tutup, ayo sama-sama kita tambahkan cinta kita melalui salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji. Ya Rasulullah,
عليك رفيع الشان ودرجي Allah sempurnakan kanjeng Nabi tubuh dan ilmu serta perangi ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji giginya putih terang dan nyata kata-katanya bagai permata ya Rasulullah ya rafi'a syani wa daraji ya Rasulullah ya rafi'a syani wa daraji. Semoga Allah, semoga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membalas salawat kita yang disampaikan kepadanya. Amin ya rabbal. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Di sini saya masih belajar, di sini saya masih fakir ilmu. Mohon apabila ada kekurangan, tolong dimaafkan yang sebesar-besarnya. Kekurangan datangnya dari saya, kelebihan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.